Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damiri yatina min kulli fajjin amik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan manasik haji untuk anak-anak TK Salsabila. Dan untuk itu kita akan memperagakan pemakaian kain ihram untuk laki-laki. Tapi sebelum itu kita perlu ketahui bahwa ibadah haji adalah merupakan kewajiban bagi setiap yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun untuk memasang niat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh itu adalah kewajiban kita semua. Wajib kita berniat untuk melaksanakan haji dan umroh. Kita wajib berniat untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, karena berniat tidak harus membayar, tidak harus punya uang, tetapi ada keinginan, kemauan untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tekad, niat yang kuat untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, rukun Islam yang kelima. Baik, selanjutnya kita mencoba memperagakan menggunakan kain ihram. Untuk laki-laki kita mengambil satu potong kain. Yang pertama kita ketemukan ujungnya seperti kita memakai sarung, kemudian kita satukan ke posisi kiri atau kanan, kemudian kita dari kiri kita lipat ke kanan. Bisa kita langsung menggulungnya, bisa kita lipat kembali ke depan, tapi bisa kita langsung menggulungnya ke bawah. Kalau ingin lebih kuat, boleh kita memakai sabut pinggang. Tapi ini kelihatannya untuk anak-anak. Iya. Jadi setelah kita melipat begini, menggulungnya, kita boleh menggunakan sabut pinggang, meskipun ini sebagai pembantu saja, tetapi boleh kita menggunakannya dan mengencangkannya. Ini kalau kita bisa sudah mengencangkan di sini, kita bisa membuka ini dan memasukkan ke ikat pinggang sehingga tidak membumbung, kita masukin ke dalam dari bawah, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita aman, tidak bisa jatuh meskipun ditarik. Ini bagian bawah. Kemudian untuk potongan atas kita memakainya seperti ketika kita memakai handuk, ya.
kita berselimut dengan kain ihram bagian atas seperti ini ketika kita tidak ada aktivitas tawaf. Jadi kita aktivitas sehari-hari di Arafah, di Mina, di Musdalifah itu dengan menutup semua bahu. Ketika kita melaksanakan tawaf, baru kita membuka bahu bagian kanan. Kita ambil kanan, jadi kita pegang dua sisi kanan kiri. Kemudian yang kanan kita taruh di bawah lengan kita, kemudian kita serempakkan ke kiri sehingga bahu bagian kanan itu terbuka di saat kita tawaf saja. Jadi nggak selamanya. Jadi ini nggak dibuka kecuali akan melaksanakan tawaf, kecuali sudah masuk Masjidil Haram untuk tawaf, melaksanakan tawaf. Jadi setelah kita selesai tawaf, kita akan sholat di makam Ibrahim. Ketika kita akan sholat di makam Ibrahim atau sudah selesai melaksanakan tawaf, kita akan kembali menutup badan kita, kedua bahu kita tutup kembali seperti biasa, dan kita berjalan ataupun melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa membuka bahu bagian kanan. Jadi bahu bagian kanan hanya kita buka di saat kita tawaf saja. Selain itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk membuka. Baik itu sa'i juga tidak diperintahkan untuk membuka bahu kita. Kita nutup biasa seperti biasa. Ini untuk penggunaan kain ihram. Sedikit gambaran kain ihram ini. Ketika kita menggunakannya, sebelum kita menggunakan kain ihram, sebelum kita memakai kain ihram ini, kita terlebih dahulu disunnahkan mandi. Sunnah mandi untuk memakai kain ihram atau sunnah mandi ihram. Namun yang perlu diingat, yang mungkin banyak kekeliruan dalam hal sholat sebelum melaksanakan niat umrah atau haji. Tidak ada sholat sunnah ihram. Tidak ada sholat sunnah ihram. Jadi ketika kita sudah mandi dan sudah ada di miqat, kalau dari Madinah Bir Ali, kalau di Mekah di Tanim atau Jirana, ketika kita mau berniat, sebelum melaksanakan niat kita disunnahkan untuk sholat apa saja. Ya, ada sholat duha, ada sholat wudu, ada sholat fardu yang bertepatan dengan waktu kita mau berniat. Maka disunnahkan untuk sholat 2 rakaat ataupun sholat fardu kalau bertepatan dengan waktu sholat fardu. Tetapi tidak dinamakan sholat sunnah ihram. Dia hanya sholat sunnah yang kita lakukan, sholat sunnah apa saja. Kemudian kita berihram. Di saat kita berihram, tentunya ada larangan-larangannya, ya. Dilarang memotong kuku, mencukur kumis, ataupun mencabut bulu-bulu yang ada di bagian tubuh kita. Di bagian mana saja, bulu kaki dan sebagainya, tidak boleh kita mencabutnya. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita tidak boleh kita petik, ya. Tidak boleh kita petik. Bagi suami istri ketika memakai ihram atau sudah berihram, maka tidak dibolehkan hubungan suami istri. Dan beberapa larangan yang umum yang kita tidak boleh lakukan di saat kita melaksanakan ihram.
Adapun larangan-larangan ihram, ketika kita berihram, bagi laki-laki tidak boleh memakai celana dalam yang berjahit. Celana dalam yang berjahit. Biasanya di toko-toko perlengkapan haji ada dijual celana untuk umroh yang tidak berjahit, maka itu boleh dipakai. Boleh dipakai ketika kita menggunakan celana yang tidak berjahit. Yang mungkin kalau dikatakan celana yang biasa dipakaikan kepada jenazah, ya. Jenazah biasanya dibuatkan celana untuk melengkapi kain kafannya. Jadi bagi laki-laki yang berihram tidak boleh menggunakan kain yang berjahit, tidak boleh pakai singlet, tidak boleh pakai celana, tidak boleh berkaus kaki, dan tidak boleh menutup kepala. Jadi ketika kita ihram tidak boleh menutup kepala seperti ini karena kepanasan dan sebagainya. Ya, tidak boleh menutup kepala ketika kita berihram. Ataupun kain yang lain, meskipun bukan kain ihram ini, kita ngambil kain lain untuk menutupi kepala, seperti mungkin ke masjid bawa sejadah. Ini sejadahnya dipakai untuk menutup kepalanya karena panas, maka ini nggak boleh dipakai, nggak boleh dilakukan. Jadi memakai kain yang berjahit, celana dan sebagainya, dan menggunakan tutup kepala ataupun kaos kaki bagi laki-laki, maka itu termasuk larangan-larangan ketika berihram. Bagi wanita juga ada larangan-larangan yang tidak boleh, yang khusus bagi wanita. Bagi wanita nggak boleh berkaos tangan dan tidak boleh memakai cadar, ya, tidak boleh memakai cadar kecuali ketika dia memang ingin menutup wajahnya, maka dia pakai topi, dan dari topi itu ujung topi baru dijulurkan ke bawah penutup wajahnya atau cadarnya sehingga tidak melekat di wajahnya. Jadi bagi wanita yang mau bercadar itu memakai topi, dan dari topinya akan turun menutupi wajahnya sehingga tidak lengket cadar itu di wajahnya. Tetapi ketika dia dibatasi dengan ujung topi, maka itu dibolehkan, ada yang membolehkan. Kemudian bagi wanita, kain ihramnya mengingatkan, kain ihram bagi wanita adalah kain pakaian sehari-harinya boleh. Artinya tidak harus beli baru. Artinya kain baju yang biasa dipakai, artinya longgar dan tidak menutup membentuk tubuh, tidak ketat, maka itu boleh dipakai sebagai kain ihram. Meskipun dianjurkan lebih baik kalau baju putih, jubah putih, ya, maka laki-laki bagi wanita boleh memakai baju sehari-harinya ataupun baju yang biasa dia pakai untuk berihram. Namun dianjurkan menggunakan kain putih. Kain putih karena kain putih ini adalah sumber atau lambang kebersihan, kesucian. Saya kira itu yang berkaitan dengan tata cara pemakaian ihram dan adab-adab serta larangan-larangan yang harus dihindari ketika memakai kain ihram. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk melengkapi keislaman kita. Sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.